Halo semuanya, selamat datang di channel Si Paling Horor. Di sini kita bakal bahas cerita-cerita horor paling merinding, paling bikin susah tidur, dan tentunya, paling bikin penasaran. Kali ini, kita akan masuk ke salah satu kisah horor pendakian yang bikin banyak orang merinding. Cerita tentang seorang pendaki yang hilang saat subuh, dan ditemukan 7 hari kemudian tanpa ingatan sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi di atas gunung saat kabut turun dan suasana masih gelap? Apakah dia tersesat, atau ada sesuatu yang memang membawanya pergi? Siapkan diri kalian. Matikan lampu kalau berani. Pakai headset biar lebih terasa. Karena di Si Paling Horor, setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bukan karena mendengar suara orang lain. Bukan juga karena melihat bayangan aneh. Lebih ke perasaan. Seperti ada ritme lain yang berjalan seiring dengannya. Setiap kali dia melangkah, ada jeda kecil yang terasa sinkron. Seolah ada langkah lain yang mengikuti, tapi tepat di luar jangkauan cahaya. Raka berhenti. Menoleh ke belakang. Kosong. Hanya kabut tebal yang berputar pelan tertiup angin. Perasaan doang, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia melanjutkan perjalanan. Jalur makin menanjak. Nafasnya mulai sedikit berat, tapi bukan karena lelah. Lebih karena ada sensasi aneh di dada, seperti campuran antara gugup dan tenang. Aneh memang. Biasanya dua perasaan itu tidak datang bersamaan. Beberapa meter di depannya, samar-samar terlihat siluet seperti seseorang berdiri. Raka mengernyitkan dahi. Mungkin pendaki lain yang juga berangkat lebih dulu. Dia mempercepat langkah, berniat menyapa. Tapi setiap kali dia mendekat, siluet itu seperti menjauh tanpa benar-benar bergerak. Jaraknya tetap sama. Tidak lebih dekat, tidak juga lebih jauh. Seperti bayangan yang sengaja menjaga jarak. "Mas," panggil Raka pelan. Tak ada jawaban. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan jadi terlalu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi seperti semua bunyi ditelan sesuatu. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, bulu kuduknya berdiri. Namun hangat itu masih ada. Justru semakin terasa. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menyentuh punggungnya, bukan untuk mendorong, tapi untuk menuntun. Langkahnya terasa ringan. Terlalu ringan. Jalur yang harusnya memakan waktu hampir 1 jam terasa lebih singkat. Dia tidak ingat melewati beberapa penanda yang tadi malam jelas terlihat. Sebuah papan kecil yang setengah patah. Sebuah batu besar berbentuk seperti kepala kerbau. Semuanya seperti hilang dari ingatannya. Kabut semakin tebal sampai cahaya headlamp memantul kembali ke wajahnya sendiri. Pandangannya mulai kabur. Tapi di tengah putihnya kabut itu, siluet tadi kini terlihat lebih jelas. Sosok tinggi, berdiri membelakangi dia. Entah kenapa, Raka tidak merasa takut. Justru ada rasa familiar. Seperti bertemu seseorang yang sudah lama dikenal. "Bareng aja, Mas," ucapnya setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana yang tak masuk akal itu. Sosok itu tidak menjawab. Tapi Raka merasa dipersilakan mendekat. Beberapa saat kemudian, cahaya samar mulai muncul di ufuk timur. Matahari hampir terbit. Raka tersenyum. Dia merasa berhasil mengalahkan waktu. Berhasil sampai lebih cepat dari perkiraan. Dia membayangkan teman-temannya nanti akan terkejut melihat fotonya dari puncak lebih dulu. Namun anehnya, tanah di bawah kakinya terasa berbeda. Bukan jalur padat yang biasa diinjak pendaki. Lebih lembek. Lebih rapuh. Dia menunduk sebentar. Kosong. Tak ada jejak kaki selain miliknya. Padahal dia merasa jelas-jelas ada yang berjalan di depannya sejak tadi. Perasaan hangat itu tiba-tiba berubah. Bukan dingin, tapi hampa. Seperti ruang kosong yang baru saja ditinggalkan sesuatu.
siluet di depannya perlahan memudar, menyatu dengan kabut yang kini mulai tersibak oleh cahaya matahari pertama. Raka mencoba mengedarkan pandangan. Dia tidak melihat tugu puncak. Tidak melihat bangunan kecil yang seharusnya ada di atas sana. Yang ada hanya hamparan lereng curam yang turun tajam ke bawah, tertutup kabut tebal. Jantungnya berdegup kencang. Kesadaran datang pelan-pelan, seperti tamu yang tak diundang. Jalur yang dia ambil, bukan jalur biasa. Dia tidak ingat kapan terakhir melihat tanda arah. Tidak ingat kapan terakhir memastikan pijakannya aman. Di bawah sana, kabut bergerak seperti lautan putih tanpa dasar. Di tenda, 1 jam kemudian, Dimas terbangun dan melihat cahaya matahari sudah mulai masuk dari sela kain. Dia mengucek mata, lalu melihat ke sisi tenda. "Raka," panggilnya. Tak ada jawaban. Dia keluar, melihat sekeliling. Tak ada tanda-tanda Raka kembali. Teman-temannya mulai panik kecil, tapi masih berpikir mungkin Raka sudah sampai puncak dan menunggu di sana. Mereka bersiap cepat dan menyusul Samit. Namun sampai di atas, mereka tidak menemukan Raka. Tak ada jejaknya. Tak ada barangnya. Tak ada jawaban saat namanya diteriakkan berulang kali. Yang tersisa hanya kabut tipis yang perlahan menghilang di terpa matahari, seolah menyembunyikan sesuatu yang sudah terjadi beberapa jam sebelumnya. Itu terakhir kalinya mereka melihat Raka dalam keadaan normal. Setelah subuh yang gak biasa itu, tak ada lagi kabar pasti tentangnya. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang kejadian di Gunung Lawu pagi itu, teman-temannya selalu terdiam lebih lama dari seharusnya, seakan mencoba memastikan bahwa apa yang mereka alami benar-benar nyata, dan bukan sekadar cerita yang ikut terbawa kabut. Bukan karena mendengar suara orang lain. Bukan juga karena melihat bayangan aneh. Lebih ke perasaan. Seperti ada ritme lain yang berjalan seiring dengannya. Setiap kali dia melangkah, ada jeda kecil yang terasa sinkron. Seolah ada langkah lain yang mengikuti, tapi tepat di luar jangkauan cahaya. Raka berhenti. Menoleh ke belakang. Kosong. Hanya kabut tebal yang berputar pelan tertiup angin. Perasaan doang, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia melanjutkan perjalanan. Jalur makin menanjak. Nafasnya mulai sedikit berat, tapi bukan karena lelah. Lebih karena ada sensasi aneh di dada, seperti campuran antara gugup dan tenang. Aneh memang. Biasanya dua perasaan itu tidak datang bersamaan. Beberapa meter di depannya, samar-samar terlihat siluet seperti seseorang berdiri. Raka mengernyitkan dahi. Mungkin pendaki lain yang juga berangkat lebih dulu. Dia mempercepat langkah, berniat menyapa. Tapi setiap kali dia mendekat, siluet itu seperti menjauh tanpa benar-benar bergerak. Jaraknya tetap sama. Tidak lebih dekat, tidak juga lebih jauh. Seperti bayangan yang sengaja menjaga jarak. "Mas," panggil Raka pelan. Tak ada jawaban. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan jadi terlalu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi seperti semua bunyi ditelan sesuatu. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, bulu kuduknya berdiri. Namun hangat itu masih ada. Justru semakin terasa. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menyentuh punggungnya, bukan untuk mendorong, tapi untuk menuntun. Langkahnya terasa ringan. Terlalu ringan. Jalur yang harusnya memakan waktu hampir 1 jam terasa lebih singkat. Dia tidak ingat melewati beberapa penanda yang tadi malam jelas terlihat. Sebuah papan kecil yang setengah patah. Sebuah batu besar berbentuk seperti kepala kerbau. Semuanya seperti hilang dari ingatannya. Kabut semakin tebal sampai cahaya headlamp memantul kembali ke wajahnya sendiri. Pandangannya mulai kabur. Tapi di tengah putihnya kabut itu, siluet tadi kini terlihat lebih jelas. Sosok tinggi, berdiri membelakangi dia. Entah kenapa, Raka tidak merasa takut. Justru ada rasa familiar. Seperti bertemu seseorang yang sudah lama dikenal.
Bareng aja, Mas, ucapnya setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana yang tak masuk akal itu. Sosok itu tidak menjawab. Tapi Raka merasa dipersilakan mendekat. Beberapa saat kemudian, cahaya samar mulai muncul di ufuk timur. Matahari hampir terbit. Raka tersenyum. Dia merasa berhasil mengalahkan waktu. Berhasil sampai lebih cepat dari perkiraan. Dia membayangkan teman-temannya nanti akan terkejut melihat fotonya dari puncak lebih dulu. Namun anehnya, tanah di bawah kakinya terasa berbeda. Bukan jalur padat yang biasa diinjak pendaki. Lebih lembek. Lebih rapuh. Dia menunduk sebentar. Kosong. Tak ada jejak kaki selain miliknya. Padahal dia merasa jelas-jelas ada yang berjalan di depannya sejak tadi. Perasaan hangat itu tiba-tiba berubah. Bukan dingin, tapi hampa. Seperti ruang kosong yang baru saja ditinggalkan sesuatu. Siluet di depannya perlahan memudar, menyatu dengan kabut yang kini mulai tersiba oleh cahaya matahari pertama. Raka mencoba mengedarkan pandangan. Dia tidak melihat tugu puncak. Tidak melihat bangunan kecil yang seharusnya ada di atas sana. Yang ada hanya hamparan lereng curam yang turun tajam ke bawah, tertutup kabut tebal. Jantungnya berdegup kencang. Kesadaran datang pelan-pelan, seperti tamu yang tak diundang. Jalur yang dia ambil, bukan jalur biasa. Dia tidak ingat kapan terakhir melihat tanda arah. Tidak ingat kapan terakhir memastikan pijakannya aman. Di bawah sana, kabut bergerak seperti lautan putih tanpa dasar. Di tenda, 1 jam kemudian, Dimas terbangun dan melihat cahaya matahari sudah mulai masuk dari sela kain. Dia mengucek mata, lalu melihat ke sisi tenda. Raka, panggilnya. Tak ada jawaban. Dia keluar, melihat sekeliling. Tak ada tanda-tanda Raka kembali. Teman-temannya mulai panik kecil, tapi masih berpikir mungkin Raka sudah sampai puncak dan menunggu di sana. Mereka bersiap cepat dan menyusul Samit. Namun sampai di atas, mereka tidak menemukan Raka. Tak ada jejaknya. Tak ada barangnya. Tak ada jawaban saat namanya diteriakkan berulang kali. Yang tersisa hanya kabut tipis yang perlahan menghilang di terpa matahari, seolah menyembunyikan sesuatu yang sudah terjadi beberapa jam sebelumnya. Itu terakhir kalinya mereka melihat Raka dalam keadaan normal. Setelah subuh yang gak biasa itu, tak ada lagi kabar pasti tentangnya. Dan setiap kali ada yang bertanya tentang kejadian di Gunung Lawu pagi itu, teman-temannya selalu terdiam lebih lama dari seharusnya, seakan mencoba memastikan bahwa apa yang mereka alami benar-benar nyata, dan bukan sekadar cerita yang ikut terbawa kabut. Jam 6 pagi, matahari sudah benar-benar muncul dan menyapu kabut yang sejak dini hari menggantung tebal di lereng Gunung Lawu. Cahaya keemasan menyentuh tenda-tenda para pendaki, membuat semuanya tampak damai, seolah tidak ada yang salah. Tapi di dalam salah satu tenda itu, suasananya mulai berubah. Raka belum balik. Awalnya mereka santai. Dimas bahkan sempat bercanda, paling udah nongkrong di puncak, selfie duluan biar bisa pamer. Yang lain mengangguk. Raka memang tipe orang yang suka menikmati momen sendirian. Bisa jadi dia duduk di atas, menunggu mereka sambil ngopi dari termos kecil yang selalu dia bawa. Jam 7 lewat sedikit, mereka mulai bersiap samit. Sarapan cepat, cek logistik seperlunya, lalu berangkat. Sepanjang jalan, mereka memanggil nama Raka beberapa kali, berharap ada sahutan dari atas. "K.A. Raka," teriak Dimas. Tak ada jawaban selain gema yang terpantul samar dan suara angin yang kembali berembus pelan. Saat mereka sampai di puncak, perasaan aneh mulai menyusup. Area yang harusnya jadi titik temu itu kosong. Tidak ada sosok Raka berdiri menghadap matahari. Tidak ada tasnya. Tidak ada botol minumnya. Tidak ada tanda bahwa seseorang sudah lebih dulu tiba di sana. "Dia pasti turun lagi," ujar Fajar, mencoba terdengar yakin meski suaranya tipis. Mereka menyisir area puncak, memeriksa sisi-sisi yang memungkinkan orang duduk atau beristirahat. Mereka bahkan turun sedikit ke jalur sebelum puncak,
Berpikir mungkin Raka menunggu di tempat yang lebih terlindung dari angin. Tetap tidak ada. Jam 9 pagi, rasa santai itu benar-benar hilang. Perut mereka mulai terasa kosong bukan karena lapar, tapi karena cemas. Mereka turun kembali ke tenda, berharap Raka sudah kembali dan mungkin menertawakan kepanikan mereka. Tenda tetap sama seperti ditinggalkan. Sleeping bag Raka masih terbuka, barang-barangnya masih rapi. Headlamp cadangan masih di dalam tas. Tidak ada tanda-tanda dia kembali. Yang paling mengganggu adalah satu hal, tidak ada jejak kaki tambahan. Jalur pagi itu memang sempat tertutup kabut, tapi tanahnya cukup lembab untuk meninggalkan bekas pijakan. Mereka bisa melihat jejak sepatu mereka sendiri saat naik tadi. Tapi jejak Raka hanya terlihat sampai beberapa meter dari tenda, lalu menghilang. Seolah dia berhenti melangkah. Atau seolah tanah menolak menyimpan jejaknya lebih jauh. Gak mungkin, gumam Dimas sambil berlutut memeriksa tanah. Dia pasti lewat sini. Mereka mencari kemungkinan lain. Mungkin Raka mengambil jalur alternatif. Mungkin dia terpeleset dan jatuh ke sisi yang lebih curam. Mereka menyusuri pinggiran jalur dengan hati-hati, memanggil namanya berkali-kali sampai suara mereka serak. Tidak ada barang jatuh. Tidak ada serpihan kain. Tidak ada bekas tanah longsor kecil yang menandakan seseorang tergelincir. Tidak ada tanda-tanda perlawanan alam. Padahal jalurnya jelas. Jalur yang sama yang mereka lewati puluhan menit sebelumnya. Menjelang siang, mereka memutuskan turun ke base camp untuk melapor. Wajah-wajah mereka pucat, mata sembab karena menahan panik. Penjaga base camp yang awalnya mengira ini hanya salah paham kecil mulai mengernyitkan dahi saat mendengar cerita lengkapnya. Jam 3 pagi dia naik sendiri, tanya salah satu penjaga, suaranya berubah lebih serius. Iya, biasa aja kok. Dia udah sering naik, jawab Fajar, seolah pengalaman bisa jadi jaminan keselamatan. Laporan segera diteruskan. Tak butuh waktu lama sampai kabar itu menyebar. Seorang pendaki hilang di gunung bukan hal sepele. Siang itu juga, tim pencarian mulai dibentuk. Beberapa anggota relawan yang kebetulan ada di base camp ikut membantu. Warga sekitar turut serta. Kabar akhirnya sampai ke pihak berwenang, dan tim SAR resmi turun tangan. Pencarian dilakukan besar-besaran. Hari pertama difokuskan di sekitar jalur utama dan area puncak. Tim menyisir setiap kemungkinan celah, setiap lereng curam, setiap semak yang cukup lebat untuk menyembunyikan tubuh seseorang. Teriakan nama Raka menggema berulang-ulang di antara pepohonan. Raka! Kalau dengar jawab. Helikopter sempat dikerahkan untuk memantau dari udara saat cuaca cukup bersih. Dari atas, lereng-lereng terlihat jelas. Tapi tidak ada tanda mencurigakan. Tidak ada warna mencolok dari jaket pendaki. Tidak ada gerakan. Hari pertama, nihil. Malamnya, suasana base camp berubah drastis. Lampu-lampu menyala lebih lama dari biasanya. Orang-orang berbicara dengan suara pelan. Teman-teman Raka duduk diam, menyalahkan diri sendiri. Harusnya gue ikut, kata Dimas lirih. Harusnya gak dibiarin sendiri. Tak ada yang menjawab. Penyesalan selalu datang belakangan. Hari kedua, pencarian diperluas ke jalur-jalur alternatif. Beberapa orang tua di desa sekitar datang membawa cerita-cerita lama. Mereka tidak ikut naik, hanya berdiri di dekat pos, berbicara pelan pada penjaga base camp. Kalau subuh jangan naik sendiri, kata seorang bapak tua dengan suara berat. Apalagi kalau kabut tebal. Beberapa relawan mendengar dan saling pandang. Mereka tahu cerita-cerita seperti itu sering muncul setiap ada kejadian aneh. Tapi dalam situasi seperti ini, bahkan orang paling rasional pun mulai goyah. Katanya, jam segitu bukan cuma manusia yang bangun, lanjut bapak itu, tatapannya kosong menatap lereng gunung. Hari kedua, nihil. Tak ada bau menyengat yang biasanya membantu tim anjing pelacak. Tak ada pakaian tersangkut di ranting. Bahkan anjing pelacak sempat berhenti di satu titik,
berputar-putar seperti kehilangan arah, lalu kembali turun tanpa hasil. Cuaca sempat berubah cepat sore itu. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Beberapa anggota tim mengaku merinding tanpa sebab jelas. Salah satu relawan bahkan bersumpah melihat sosok berdiri jauh di antara pepohonan, tapi saat didekati, tak ada apa-apa di sana. Hari ketiga sampai kelima, pencarian makin intens. Area diperluas hingga radius beberapa kilometer. Tebing-tebing curam diperiksa dengan tali pengaman. Lembah-lembah disusuri. Setiap laporan sekecil apapun ditindaklanjuti. Keluarga Raka datang ke base camp. Ibunya duduk diam, menggenggam jaket anaknya yang dibawa turun dari tenda. Matanya sembab, tapi dia tidak menangis keras. Seolah masih percaya anaknya hanya tersesat dan akan muncul sewaktu-waktu dengan wajah lelah dan cerita panjang. Hari ke-6, harapan mulai menipis. Secara logika, tanpa bekal memadai dan tanpa kabar selama itu, peluang untuk bertahan hidup semakin kecil. Tapi tetap saja, tak ada bukti apapun. Tidak hidup. Tidak juga, sebaliknya. Hari ke-7, kabut turun lagi saat subuh. Beberapa warga yang ikut membantu memilih tidak naik terlalu pagi. Mereka menunggu matahari benar-benar tinggi sebelum melanjutkan penyisiran. Salah satu dari mereka berbisik pada Dimas, gunung itu bukan cuma tanah dan batu. Ada waktunya kita boleh lewat, ada waktunya tidak. Tim SAR akhirnya menghentikan pencarian aktif setelah prosedur standar terpenuhi. Secara resmi, Raka dinyatakan hilang. Tanpa jejak. Tidak ada penjelasan pasti. Yang tersisa hanya pertanyaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang di jalur yang jelas? Bagaimana mungkin tidak ada satupun tanda fisik tertinggal? Bahkan jika dia jatuh ke jurang, seharusnya ada sesuatu. Kain tersangkut. Tanah bergeser. Apa saja. Teman-temannya turun gunung dengan langkah lebih berat dari saat naik. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tak terlihat. Mereka datang berlima, tapi pulang hanya berempat. Dan setiap kali kabut turun di lereng Gunung Lawu saat subuh, warga sekitar kadang teringat satu nama. Raka. Beberapa dari mereka percaya dia tersesat dan Allah mengambilnya dengan caranya sendiri. Beberapa lain percaya ada sesuatu yang mengajak. Tapi satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, tak ada lagi dari mereka yang berani naik sendiri saat subuh, terutama ketika kabut turun terlalu tebal dan suasana terasa terlalu hangat untuk ukuran gunung setinggi itu. Hari ke-7 sore, langit di lereng Gunung Lawu tampak lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Setelah hampir seminggu cuaca berubah-ubah, hujan turun hampir tiap sore dan kabut datang tanpa aba-aba, hari itu matahari bersinar lebih lama. Tim pencari yang tersisa sebenarnya sudah berada di fase akhir penyisiran. Secara prosedur, pencarian besar sudah dihentikan, tapi beberapa relawan dan warga sekitar masih naik turun gunung dengan satu harapan kecil, keajaiban. Salah satu relawan bernama Arif memilih menyisir area sekitar Sendang Derajat. Tempat itu bukan jalur utama, tapi cukup dikenal oleh pendaki yang pernah mendengar cerita tentangnya. Sebuah sendang kecil, airnya jernih, dikelilingi pepohonan tua dengan akar mencuat seperti ular-ular besar yang membeku. Tempat itu terasa lebih sunyi dibanding area lain, seolah suara angin pun memilih untuk lewat tanpa singgah. Sebenarnya, area itu sudah diperiksa berkali-kali. Hari pertama pencarian, tim sudah menyisirnya. Hari ketiga, bahkan diperiksa lebih detail karena ada laporan samar tentang bayangan seseorang terlihat di antara pepohonan. Tidak ada hasil. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda keberadaan manusia. Namun sore itu, saat Arif melangkah pelan mendekati sendang, dia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti mendadak. Seseorang duduk di sana. Seorang laki-laki, membelakangi jalur setapak, duduk di atas batu besar dekat air. Punggungnya tegak, tangannya bertumpu di lutut, kepala sedikit menunduk seperti orang yang sedang menunggu. Arif memicingkan mata, jantungnya langsung berdetak lebih cepat.
Rak, suaranya hampir tak terdengar. Laki-laki itu perlahan menoleh. Itu Raka. Wajahnya sama seperti terakhir kali terlihat. Tidak pucat berlebihan. Tidak kurus drastis. Rambutnya memang sedikit lebih berantakan, tapi bukan seperti orang yang seminggu terlantar di gunung tanpa perlindungan memadai. Arif mundur satu langkah karena kaget, lalu refleks mendekat lagi. Ya Allah! Raka, teriaknya, kali ini lebih keras. Beberapa relawan lain yang berada tak jauh dari situ langsung berlari menghampiri. Raka cuma duduk diam. Pakaiannya masih lengkap. Jaket gunung yang ia kenakan pagi itu masih utuh, tak sobek sedikit pun. Celananya bersih, tidak ada bekas tanah kering atau noda lumpur. Tas kecil yang ia bawa saat summit masih tergantung di punggungnya. Yang membuat suasana mendadak hening adalah satu detail kecil yang tak masuk akal. Sepatu Raka bersih. Bukan sekadar agak bersih. Benar-benar bersih. Solnya tidak menyimpan lumpur, tidak ada tanah menyelip di sela-sela karet. Padahal selama seminggu terakhir, hujan turun hampir tiap hari di area itu. Jalur berubah jadi licin, tanah lembek, bahkan beberapa relawan harus mencuci sepatu mereka setiap turun karena penuh lumpur. Tapi sepatu Raka seperti baru dipakai di jalan beraspal yang kering. Arif berlutut di depan Raka, menatap wajahnya lekat-lekat. Rak, lu kemana aja? Tanyanya panik, suaranya campur antara lega dan takut. Raka berkedip pelan. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya fokus pada wajah Arif, lalu pada orang-orang lain yang mengerubunginya. Loh, gumamnya pelan. Kalian ngapain di sini? Semua saling pandang. Ngapain? Kita nyariin lu, Kak. 7 hari lu hilang, sahut salah satu relawan. Raka mengernyitkan dahi. Wajahnya benar-benar menunjukkan kebingungan tulus. 7 hari, ulangnya pelan, seperti mencoba mencerna kata-kata itu. Gue, tadi naik subuh kan? Kok kalian di sini? Darah seperti berhenti mengalir sejenak di tubuh orang-orang yang mendengarnya. Tadi? Arif menelan ludah. Ini udah hari ke-7, Rak. Raka menggeleng pelan. Gak mungkin. Gue cuma naik bentar. Kabut tebel banget. Terus, dia berhenti bicara, matanya menerawang ke arah pepohonan di sekitar sendang. Terus apa? Tanya Arif hati-hati. Raka memejamkan mata sejenak, seperti mencoba mengingat sesuatu yang samar. Gue ketemu orang, katanya akhirnya. Suasana langsung berubah tegang. Orang? Ulang Dimas yang baru saja sampai dan langsung memeluk Raka tanpa peduli apapun. Orang siapa? Raka terlihat berpikir keras. Gak tahu. Gue kira pendaki juga. Dia jalan di depan gue. Gue ikutin. Jalurnya beda, tapi gue ngerasa aman. Kata terakhir itu keluar pelan. Aman gimana? Tanya Arif. Hangat, jawab Raka cepat. Padahal dingin banget. Tapi gue ngerasa hangat. Kayak, gak sendirian. Beberapa relawan saling bertukar pandang. Cerita itu terlalu mirip dengan banyak kisah lama yang beredar di sekitar gunung itu. Terus lu ngapain di sini? Tanya Dimas, suaranya bergetar. Raka menoleh ke arah sendang. Airnya memantulkan cahaya sore yang mulai redup. Dia bilang istirahat dulu. Katanya nunggu waktu yang pas, ucap Raka pelan. Siapa yang bilang? Tanya Arif hampir berbisik. Raka menggeleng. Gue gak lihat jelas mukanya. Kabutnya tebal. Tapi gue tahu dia ada. Hening. Lu makan apa? Minum apa? Tanya salah satu relawan lain, mencoba kembali ke hal logis. Raka terlihat bingung lagi. Minum, dari situ, katanya menunjuk ke sendang. Airnya enak kok. Semua orang tahu, meskipun air sendang itu jernih, tidak mungkin seseorang bertahan 7 hari hanya dengan minum tanpa makanan, tanpa tanda dehidrasi parah, tanpa lemas berarti.
Lu sadar gak kalau lu hilang 7 hari? Tanya Dimas pelan. Raka menatapnya lama. Gue cuma ngerasa, beberapa jam. Matahari baru mau naik tadi. Padahal saat itu matahari sudah condong ke barat. Saat tim medis sederhana memeriksanya di base camp beberapa jam kemudian, hasilnya makin membingungkan. Tekanan darah normal. Denyut nadi stabil. Tidak ada tanda hipotermia. Tidak ada luka gores serius. Bahkan kuku dan tangannya bersih, tidak seperti orang yang seminggu hidup di alam liar. Keluarganya datang lagi malam itu. Ibunya menangis sambil memeluknya erat, seolah takut anaknya menghilang lagi jika dilepas. Raka sendiri tampak lelah, tapi bukan lelah fisik. Lebih seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang dan belum sepenuhnya sadar mana yang nyata. Ketika ditanya lebih detail tentang sosok yang ia ikuti, jawabannya selalu samar. Tinggi, katanya suatu kali. Suaranya pelan. Kayak bukan ngomong pakai mulut. Apa dia nyentuh lu? Tanya Dimas suatu malam saat mereka sudah turun gunung dan mencoba berbicara empat mata. Raka terdiam cukup lama sebelum menjawab. Enggak. Tapi gue ngerasa dituntun. Lu gak takut? Raka menggeleng pelan. Enggak. Justru gue ngerasa, kayak lagi pulang. Jawaban itu membuat Dimas merinding. Ada satu detail lagi yang tak pernah bisa mereka jelaskan. Hari ke-7 sore saat Raka ditemukan, area Sendang Derajat dalam kondisi relatif kering. Padahal hujan turun deras malam sebelumnya. Tanah di sekitar Sendang lembek, meninggalkan jejak jelas bagi siapapun yang melintas. Namun di sekitar tempat Raka duduk, tidak ada jejak kaki selain milik para relawan yang baru datang. Tidak ada jejak menuju batu tempat ia duduk. Tidak ada jejak meninggalkan tempat itu. Seolah dia sudah ada di sana begitu saja. Kisah itu menyebar cepat. Ada yang bilang Raka dipingit. Ada yang bilang dia hanya mengalami disorientasi waktu dan trauma ringan. Ada pula yang berpendapat otaknya mungkin menciptakan realitas berbeda untuk bertahan dari kondisi ekstrim. Tapi satu fakta tak berubah. Bagi Raka, waktu hanya berjalan beberapa jam. Bagi dunia di luar dirinya, 7 hari telah berlalu. Dan setiap kali dia mencoba mengingat wajah sosok yang menuntunnya pagi itu, yang muncul hanya kabut tebal dan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Hangat yang tidak pernah lagi ia rasakan sejak kembali dari lereng Gunung Lawu. Setelah turun dari lereng Gunung Lawu dan kembali ke kota, Raka langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Keluarganya tidak mau mengambil risiko sekecil apapun. 7 hari hilang di gunung bukan perkara ringan. Walaupun secara kasat mata dia tampak baik-baik saja, semua orang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang IGD, dokter memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, refleks mata, kadar oksigen, hingga melakukan tes darah lengkap. Hasilnya membuat bingung. Tidak ada tanda infeksi serius. Tidak ada gejala dehidrasi berat. Fungsi organ normal. Bahkan elektrolitnya stabil, sesuatu yang hampir mustahil jika seseorang benar-benar bertahan hidup berhari-hari di alam tanpa asupan layak. Secara fisik, dia sehat, kata dokter jaga dengan nada profesional, meski sorot matanya menunjukkan kebingungan. Tapi kami sarankan observasi lebih lanjut untuk kondisi psikis dan neurologisnya. Raka dipindahkan ke ruang rawat. Teman-temannya bergantian menjaga. Dimas paling sering duduk di samping tempat tidur, memperhatikan setiap gerak-gerik sahabatnya itu. Awalnya Raka lebih banyak diam. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit cukup lama, seperti mencoba menemukan sesuatu di sana. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, ia hanya menjawab, capek, tapi bukan capek badan. Ingatan Raka tentang kejadian di gunung terasa seperti potongan film yang terhapus di tengah. Dia cuma ingat bangun jam 3 pagi di tenda. Ingat membuka resleting dan merasakan hawa dingin yang harusnya menusuk, tapi tidak. Lalu setelah itu, semuanya kabur. Gue dengar ada yang manggil, ucapnya suatu malam dengan suara pelan. Dimas yang sedang duduk di kursi plastik langsung menoleh. Manggil gimana?
Raka menatap ke arah jendela yang tirainya setengah tertutup. Suara perempuan. Perempuan? Ulang Dimas, alisnya berkerut. Iya, jawab Raka lirih. Lembut banget. Kayak bisikan, tapi jelas. Bukan dari belakang, bukan dari depan. Kayak, langsung di kepala. Dimas menelan ludah. Ngomong apa? Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Katanya cuma disuruh ikut sebentar. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin meski AC tidak berubah. Dimas mencoba bersikap rasional. Ia tahu otak manusia dalam kondisi ekstrim bisa menciptakan halusinasi yang terasa sangat nyata. Terus lu ikut? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Gue ngerasa itu normal. Gak aneh. Kayak kalau ada teman manggil, ya udah ikut aja. Hari-hari berikutnya, seorang psikiater dan neurolog ikut memeriksa Raka. Mereka melakukan serangkaian tes memori, meminta Raka mengingat urutan kejadian, menyebutkan tanggal, menghitung mundur, hingga menggambar ulang bentuk-bentuk sederhana. Tidak ada tanda kerusakan kognitif berat. Ia bisa menjawab pertanyaan logika dengan baik. Ia tahu hari dan tanggal saat ini. Ia mengenali semua orang di sekitarnya. Tapi ketika pembicaraan mengarah ke waktu antara jam 3 pagi hari pertama sampai sore hari ke-7, pikirannya seperti menabrak dinding kosong. Gue jalan di jalur yang terang banget, katanya suatu kali saat diminta menceritakan ulang apa yang ia ingat. Terang gimana? Kan waktu itu kabut tebel, sela Dimas. Raka menggeleng pelan. Enggak. Di situ gak ada kabut. Terangnya beda. Bukan matahari. Kayak, cahaya tapi gak silau. Lu lihat siapa aja? Raka menatap kosong beberapa saat, lalu suaranya mengecil. Banyak. Banyak siapa? Orang-orang, jawabnya cepat. Berdiri di antara pohon-pohon. Dimas merinding mendengarnya. Pendaki? Raka menggeleng. Bukan. Mereka diam semua. Cuma lihat gue. Kalimat itu membuat suasana di kamar rumah sakit terasa berat. Ibunya yang duduk di sudut ruangan langsung memegang tasbih lebih erat. Mereka ngapain lagi selain lihat? Tanya Dimas pelan. Gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri. Rapi banget. Kayak lagi nunggu, ucap Raka. Lu bisa lihat wajahnya? Raka memejamkan mata, mencoba mengingat. Otot wajahnya menegang seperti orang yang sedang berusaha keras menangkap mimpi yang hampir hilang. Enggak, akhirnya ia berbisik. Gue gak bisa ingat wajah satupun dari mereka. Cerita itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumahnya, Raka mulai membuka sedikit demi sedikit potongan ingatan yang tersisa. Dia bilang dia diajak ke tempat yang luas. Kayak lapangan, katanya. Tapi bukan lapangan biasa. Tanahnya rata banget. Gak ada batu, gak ada rumput tinggi. Di gunung mana ada lapangan rata kayak gitu? Gumam Dimas waktu itu. Raka hanya mengangkat bahu. Gue gak tahu. Tapi luas. Dan mereka duduk melingkar. Siapa mereka? Yang tadi berdiri di antara pohon, jawab Raka singkat. Lu duduk bareng mereka? Iya. Ngapain? Raka terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kayak, ngobrol. Tapi gue gak bisa ingat topiknya. Cuma ingat rasanya. Rasanya gimana? Hening. Tenang. Kayak gak ada beban apa-apa. Semakin banyak ia bercerita, semakin terasa janggal. Tidak ada detail konkret yang bisa diverifikasi. Tidak ada nama, tidak ada wajah, tidak ada percakapan jelas. Semuanya seperti bayangan samar di balik kabut tebal. Terus kenapa lu balik? Tanya Dimas suatu malam. Raka menatap lantai cukup lama. Suaranya hampir tak terdengar saat menjawab, ada yang bilang gue belum waktunya.
Kalimat itu membuat Dimas merasakan sensasi dingin merayap dari tengkuk ke punggung. Siapa yang bilang? Raka menggeleng. Gue gak tahu. Suaranya beda. Bukan yang perempuan tadi. Lebih dalam. Abis itu kosong, jawab Raka cepat. Gue cuma ingat duduk di batu dekat sendang, terus Arif manggil nama gue. Dokter mencoba menjelaskan bahwa itu mungkin bentuk disosiasi atau gangguan memori akibat stres ekstrim dan hipoksia ringan yang tak terdeteksi. Otak, dalam kondisi terancam, bisa menciptakan realitas alternatif untuk melindungi diri. Secara ilmiah, itu masuk akal. Tapi ada satu hal yang sulit dijelaskan secara medis. Sejak kejadian itu, Raka sering bangun jam 3 pagi tepat. Selalu jam segitu. Tidak pernah meleset 1 menit pun. Awalnya keluarganya mengira itu kebetulan. Jam biologisnya mungkin masih terbiasa dengan momen di gunung. Tapi ketika hal itu terjadi setiap malam selama berminggu-minggu, mereka mulai merasa tidak nyaman. Jam dinding menunjukkan pukul 3, dan hampir bersamaan Raka membuka mata. Tidak terengah. Tidak panik. Hanya membuka mata dan menatap gelap. Beberapa kali ibunya memergoki dia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat. Raka, kenapa belum tidur lagi? Tanya ibunya pelan. Udah bangun, jawabnya singkat. Bangun kenapa? Raka terdiam, lalu berkata pelan, kayak ada yang manggil lagi. Kalimat itu membuat ibunya sulit tidur kembali. Yang lebih membuat suasana rumah berubah adalah satu kebiasaan kecil yang muncul setelah ia kembali. Kadang, tanpa sebab jelas, Raka tersenyum sendiri. Bukan senyum lebar. Hanya lengkungan tipis di sudut bibirnya, seperti seseorang yang baru saja mendengar lelucon pelan. Lu kenapa senyum-senyum? Tanya Dimas suatu sore saat mereka duduk berdua di teras. Raka tersentak sedikit, seolah baru sadar ia melakukannya. Enggak kenapa-kenapa. Serem tahu? Gumam Dimas setengah bercanda, setengah jujur. Raka memandang ke arah langit yang mulai gelap. Kadang gue ngerasa, kangen. Kangen apaan? Tanya Dimas refleks. Raka tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, lalu berkata, tempat itu. Dimas tidak tahu harus menjawab apa. Sejak saat itu, ada jarak tak terlihat antara Raka dan dunia sekitarnya. Ia masih tertawa, masih bercanda, masih ikut nongkrong. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Seperti seseorang yang pernah melihat sesuatu yang tidak bisa diceritakan sepenuhnya kepada orang lain. Dan setiap kali jarum jam mendekati angka 3 dini hari, entah kenapa, suasana di rumahnya selalu terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Beberapa bulan setelah kejadian di lereng Gunung Lawu, hidup perlahan mencoba kembali ke ritme normal. Raka sudah jarang membicarakan apa yang ia alami. Teman-temannya juga sepakat, tanpa perlu diucapkan, untuk tidak mengungkit gunung, kabut, atau suara yang memanggilnya subuh itu. Mereka ingin semuanya terasa biasa lagi. Nongkrong seperti dulu. Tertawa tanpa beban. Menganggap kejadian itu sebagai episode aneh yang selesai begitu saja. Suatu malam akhir pekan, mereka berkumpul di kafe kecil langganan dekat kampus. Tempat itu ramai, lampunya hangat, musik akustik mengalun pelan. Raka duduk di antara mereka, tampak lebih tenang dibanding beberapa bulan lalu. Wajahnya tidak lagi sepucat hari-hari setelah ia ditemukan. Ia bahkan beberapa kali tertawa saat Dimas menceritakan kejadian konyol di kantor barunya. Mereka sengaja membahas hal-hal ringan. Soal kerjaan, soal rencana liburan ke pantai, soal mantan yang tiba-tiba muncul lagi di media sosial. Tidak ada yang menyentuh topik pendakian. Tidak ada yang menyebut subuh, kabut, atau sendang derajat. Semua berjalan normal sampai satu momen aneh itu datang. Percakapan sedang membahas film terbaru yang katanya overrated. Dimas bersikeras film itu bagus, sementara Fajar menganggap alurnya membingungkan. Raka sedari tadi hanya mendengarkan sambil memutar sendok di dalam gelasnya. Tiba-tiba,
Tanpa ada jeda yang pas dalam percakapan, Raka berkata pelan, tempatnya indah kok. Tenang banget. Gak seram. Sendok di tangan Dimas berhenti berputar. Fajar yang hendak menyeruput kopi membeku di tengah gerakan. Hening. Tempat apa? Tanya Dimas pelan, mencoba memastikan dia tidak salah dengar. Raka tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu ia tersadar dan terlihat sedikit bingung melihat ekspresi teman-temannya. Hah? Katanya. Tadi lu ngomong apa? Tanya Fajar. Raka mengerutkan kening. Gue ngomong apa? Lu bilang tempatnya indah. Tenang. Gak seram? Jawab Dimas hati-hati. Raka terdiam. Ia menatap meja, lalu menggeleng pelan. Oh, itu. Itu apa? Desak Dimas. Raka tersenyum tipis. Senyum yang sudah beberapa kali membuat mereka tidak nyaman. Tempat itu, katanya pelan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh. Mereka tahu tempat mana yang dimaksud. Mereka hanya tidak menyangka Raka akan membicarakannya lagi, apalagi tanpa konteks apapun. Lu masih ingat? Tanya Fajar. Raka mengangguk pelan. Gak semuanya. Tapi rasanya, masih. Rasanya gimana? Tanya Dimas, suaranya setengah berbisik meski suasana kafe tetap ramai. Raka menoleh ke arah jendela. Di luar, lampu jalan memantul di kaca, membuat bayangannya sendiri terlihat samar. Damai, ucapnya. Kayak gak ada apa-apa yang perlu dikhawatirin. Gak ada target. Gak ada takut. Gak ada capek. Dimas menelan ludah. Itu cuma halusinasi, K.A. Kata dokter juga. Raka tersenyum lagi, kali ini lebih jelas. Mungkin. Percakapan mencoba kembali ke topik awal, tapi suasana sudah berubah. Ada jarak tak terlihat yang kembali muncul. Raka terlihat hadir secara fisik, tapi pikirannya seperti sesekali melangkah ke tempat lain. Beberapa menit kemudian, saat Fajar sedang menunjukkan meme di ponselnya, Raka kembali bicara, kali ini lebih pelan. Dia bilang kalau gue kangen, gue boleh balik. Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Siapa? Tanya Dimas cepat, nadanya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Raka tidak langsung menjawab. Ia masih menatap jendela. Pantulan wajahnya di kaca tampak samar, bercampur dengan cahaya lampu luar. Yang manggil gue dulu, katanya pelan. Suasana meja itu langsung terasa sesak. K.A., ini gak lucu, ujar Fajar, mencoba terdengar tegas tapi suaranya sedikit bergetar. Raka menoleh ke mereka. Matanya tenang, terlalu tenang. Gue gak bercanda, jawabnya. Lu masih dengar suara itu? Tanya Dimas. Raka menggeleng pelan. Enggak kayak dulu. Cuma, kadang kerasa aja. Kerasa gimana? Kayak ada yang nunggu. Tidak ada yang tahu harus menjawab apa. Mereka akhirnya mengakhiri pertemuan lebih cepat dari rencana. Saat berpisah di parkiran, Dimas menepuk bahu Raka lebih lama dari biasanya. Kalau ada apa-apa, lu cerita ya, katanya serius. Raka mengangguk. Tenang aja. Malam itu tidak ada yang menyangka akan jadi malam terakhir mereka melihatnya. Subuh berikutnya, tepat jam 3 pagi, ibunya terbangun. Ia tidak tahu kenapa. Tidak ada suara keras. Tidak ada mimpi buruk. Hanya terbangun begitu saja, seperti ada yang menarik kesadarannya dari tidur. Ia melirik jam dinding. Pukul 3. Perasaannya langsung tidak enak. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke kamar Raka. Pintu kamarnya tertutup seperti biasa. Lampu di dalam tidak menyala. Raka, panggilnya pelan sambil mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, sedikit lebih keras. Raka? Sunyi. Tangannya gemetar saat mencoba memutar gagang pintu.
Terkunci. Dari dalam. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia memanggil suaminya. Mereka berdua berdiri di depan pintu kamar itu, saling berpandangan dengan rasa takut yang sama. Apa dia pakai headset lagi? Gumam ayahnya, mencoba mencari alasan masuk akal. Mereka mengetuk lebih keras. Tidak ada respons. Akhirnya, dengan bantuan tetangga yang dipanggil tergesa-gesa, pintu itu didobrak. Kamar itu kosong. Tempat tidur rapi. Selimut terlipat separuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jendela terbuka. Jendela tertutup rapat. Terkunci dari dalam. Tidak ada ventilasi yang cukup besar untuk dilewati orang dewasa. Tidak ada balkon. Tidak ada akses lain. Raka tidak ada di dalam. Dan pintu tadi jelas terkunci dari dalam sebelum didobrak. Polisi datang pagi itu. Mereka memeriksa seluruh rumah. Sidik jari, kemungkinan kunci cadangan, kemungkinan ia keluar lewat cara yang tidak terpikirkan. Semua diperiksa. Tidak ada hasil. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan ia keluar rumah. Tidak ada suara mencurigakan dari tetangga. Tidak ada pesan perpisahan di ponsel. Telepon genggamnya tertinggal di meja samping tempat tidur. Jam alarm di ponselnya masih menyala, disetel pukul 3 setiap hari. Teman-temannya datang begitu mendengar kabar itu. Wajah Dimas pucat saat berdiri di tengah kamar kosong itu. Gak mungkin, bisiknya. Ia menatap jendela yang tertutup rapat, lalu pintu yang kini rusak karena didobrak. Dia bilang, kalau kangen boleh balik, gumamnya pelan. Tidak ada yang berani menanggapi kalimat itu. Pencarian kembali dilakukan. Lebih kecil skalanya, tapi tetap serius. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda ia pergi ke gunung lagi. Tidak ada tiket perjalanan. Tidak ada transaksi mencurigakan. Seolah-olah ia menghilang dari ruang tertutup tanpa celah. Dan kali ini, tidak ada sendang derajat. Tidak ada relawan yang menemukan ia duduk diam di atas batu. Tidak ada kesempatan kedua. Raka hilang. Benar-benar hilang. Waktu berlalu. Minggu berubah jadi bulan. Namanya perlahan jarang disebut di luar lingkaran terdekat. Tapi bagi teman-temannya, terutama Dimas, jam 3 pagi tak pernah lagi terasa biasa. Kadang ia terbangun tepat di waktu itu, tanpa alarm. Kadang ia merasa seperti ada keheningan yang berbeda di udara, sama seperti malam sebelum Raka menghilang. Dan setiap kali ia teringat senyum tipis Raka di kafe malam itu, satu kalimat terus terngiang di kepalanya. Tempatnya indah. Tenang banget. Gak seram. Seolah bagi Raka, yang terjadi bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan.